ya dari supplier itu ke gudang. Nanti dari gudangnya akan di drop ke masing-masing toko. Pertanyaannya, sebesar apa gudangnya untuk menampung keseluruhan dari supplier, ya? Sedangkan kita tahu bahwasanya toko-toko yang dimiliki oleh kedua supermarket tersebut sangat banyak sekali. Berarti diperlukan pengelolaan dari warehouse atau gudang untuk mengelola barang masuk dan barang keluar agar tidak terkendala. Sebagai contoh, saat supplier mengantarkan barangnya ke gudang, tentulah supplier itu harus antri, kan? Lalu barang tersebut dimasukkan ke dalam gudang. Nah, tentulah gudang tersebut harus harus mumpuni, ya, harus mumpuni dalam manajemen pengelolaannya. Nah, di sini kita bisa melihat atau bisa memberikan gambaran bahwasanya semua hal tersebut tentunya perlulah yang namanya manajemen persediaan. Bagaimana saat supplier datang tidak menghambat truk yang ingin mengantarkan barangnya ke toko. Dan di dalam gudang pun atau warehouse pun tentulah harus dikelola dengan baik. Misalkan barang yang masuk, ya, barang yang keluar, tentulah tidak boleh bercampur. Oke. Kita lihat di sini berikutnya manajemen persediaan itu, di mana persediaan membentuk hubungan antara produksi dengan penjualan produk, di mana di sini pengelompokannya untuk perusahaan inventory perusahaan manufacturing, ya. Perusahaan manufacturing ada bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kalau untuk perusahaan dagang tentulah ada yang namanya persediaan barang dagang, ya. Kalau untuk perusahaan jasa ada yang namanya persediaan perlengkapan. Nah, beberapa perusahaan jasa mungkin tidak memerlukan atau tidak ada yang namanya persediaan barang dagang atau persediaan bahan baku dalam proses jadi, tetapi mereka ada yang namanya persediaan perlengkapan. Ini beda dengan perlengkapan, ya, tapi ini persediaan perlengkapan. Artinya seperti apa? Contoh bank. Saat kalian bertamu ke bank atau ingin menyetorkan uang ke bank, tentulah itu ada slip di sana. Slip di satu bank itu sangat banyak. Kalau KCP-nya ada 100, berarti slipnya bisa kalian kalikan sendiri. Oke. Lalu misalkan jenis jasa perusahaan Tiki, JNE, dan sejenisnya. Saat mereka atau kamu ingin mengirimkan barang, tentulah ada label perusahaan tersebut di sana. Entah itu bentuk plastiknya, entah itu bentuk streknya, entah itu bentuk kardusnya. Oke, tentulah itu yang dinamakan persediaan perlengkapan. Dia menunjang transaksi utama dari perusahaan jasa tersebut. Oke, tapi tidak bisa sebagai disebut dengan persediaan barang dagang, tidak bisa, karena dia bukan berjualan hal seperti itu. Oke, next. Menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Sebagai contoh, jikalau persediaan terlalu kecil, maka hilanglah kesempatan untuk menjual dan tentunya memperoleh laba. Oke, jikalau persediaan terlalu besar, adanya biaya yang besar untuk pembelian, sehingga memperkecil laba, lalu memperbesar resiko. Arti resiko di sini, barang terlalu banyak, tentulah resiko yang ditanggung akan besar. Sebagai contoh, gudangnya apakah muat atau tidak. Kalau dipaksakan tentu tidak akan muat. Lalu resiko berikutnya, kalau barang tersebut gampang kadaluarsa, berarti resiko akan kehilangan barang besar. Oke, jadi seperti itu. Jadi bagaimana persediaan yang pas dalam sebuah perusahaan manufaktur atau dagang? Nah, di metode ini kita akan membahasnya. Keuntungan meningkatkan persediaan. Ya. Keuntungan meningkatkan persediaan. Pertama, perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi. Ya. Yang berikutnya mempengaruhi pembelian. Yang ketiga, dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Persediaan dengan level minimal
ya tentulah perusahaan tersebut bisa bernapas lega. Tetapi jikalau ada pemesanan yang datang, berarti level minimal tadi harus kita keluarkan sehingga itu ada di bawah level minimal. Alangkah baiknya jikalau perusahaan tersebut ya jangan sampai level minimal ya di atasnya atau rata-rata. Nah, jikalau kita meningkatkan persediaan berarti ada kesempatan ekonomi kita atau ekonomi perusahaan tersebut akan jauh lebih baik. Otomatis jikalau ada bagian marketing untuk melakukan transaksi, berarti nanti terjadi pembelian. Demikian juga jikalau ada pesanan akan lebih cepat. Oke. Next, kerugian adanya persediaan. Pertama ada biaya penyimpanan. Dalam sebuah warehouse atau gudang ada biaya penyimpanan. Sebagai contoh begini, dalam sebuah gudang ada biasanya exhaust, ya, baik exhaustnya yang bentuknya kubah, ya, yang berputar-putar maupun bentuknya standar di samping ke kiri kanan. Tapi ada juga yang misalkan penyimpanan itu butuh kayak lemari pendingin atau butuh AC sentral karena bahan baku tersebut gampang menguap. Nah, itu disebut dengan biaya penyimpanan. Ya, ada juga SDM di sana, ada juga listrik di sana. Nah, itu disebut dengan biaya penyimpanan. Semakin banyaknya persediaan, tentu biaya penyimpanan akan semakin besar. Lalu ada biaya pemindahan. Nah, biasanya kalau untuk biaya pemindahan ini levelnya perusahaan besar. Sebagai contoh levelnya otomotif, ya, perusahaan kelas otomotif. Gudang perusahaan otomotif tentu bukan hanya satu. Ya, warehouse-nya bisa ada 2, bisa ada 3, bisa ada 4. Karena untuk menampung produksi yang luar biasa banyak. Maka untuk memindahkan dari pabrik satu selesai diproduksi, misalkan gudang satu yang jaraknya mungkin cuma 5 meter pindah ke gudang 2 jaraknya mungkin 1 kilo, itu ada pemindahan. Nah, bagi kalian mungkin yang sedikit tinggalnya di daerah Jakarta Utara atau Pulau Gadung, nah itu biasanya ada pabrik-pabrik besar, ya, terutama pabrik otomotif di mana dia memindahkan produk yang selesai diproduksi ke gudang yang agak jauh. Lalu ada pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Ya, ini biaya produksi yang untuk mengelola atau memproduksi dari barang tersebut tentulah tertanam di persediaan. Semakin banyak persediaan yang diproduksi, maka modal akan stuck di sana. Oke, tidak baik juga. Oke. Lalu fokus pengelolaan persediaan. Jadi berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu, lalu berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan, lalu kapan sebaiknya persediaan dipesan. Nah, inilah yang jadi fokus kalian jikalau kalian misalkan ya misalkan kalian bekerja di sebuah pabrik. Ya. Ini yang harus kalian pahami. Misalkan produk yang satu dengan produk yang lain diproduksi, lalu ada bahan baku di sana. Kapan kita harus memproduksi bahan baku lagi? Apakah tunggu bahan baku A ini habis, baru kita produksi barang B? Tapi kita harus memikirkan, bahan baku B itu datang berapa lama? Sementara persediaan A akan habis berapa lama? Nah, itu manajemennya harus tepat. Jangan sampai bahan baku B sudah habis, bahan baku A sudah habis, bahan baku B belum datang. Otomatis produksi akan terhenti. Akibatnya akan ada tenaga kerja yang menganggur. Tenaga kerja yang menganggur tetap perusahaan harus bayar, tetapi nggak produktif. Jadi pertanyaannya, satu produksi itu memakan waktu berapa lama? Kira-kira kalau setahun, berapa kali kita harus membeli? Nah, kita harus bisa membicarakan itu kepada supplier. Kalau misalkan menurut hitungan matematis kita misalkan ke supplier A itu harus misalkan setahun itu 4 kali, maka hitungan kita harus 4 kali. Oke, jadi seperti itu. Ya, kenapa bisa 4 kali, Pak? Nanti ada rumusnya.
Berapa banyak yang harus kita pesan? Nah, itu ada rumusnya. Di mata kuliah ini atau di bab ini kita akan membahas. Next, tujuan pengolahan persediaan yaitu menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya yang minimum. Ya, ini tujuan dari persediaan. Menyediakan, oke maaf, menyediakan. Ya, oke. Biaya persediaan, ya seperti saya bilang tadi, biaya yang berhubungan dengan persediaan yang pertama adalah biaya penyimpanan persediaan itu sendiri, lalu ada biaya pengadaan persediaan yaitu pembelian, lalu biaya akibat kekurangan persediaan. Nah, biaya yang ketiga ini biasanya karena kecerobohan dari bagian produksi. Ya. Tapi tetap harus ada yang dikeluarkan. Oke, next. Biaya penyimpanan atau bahasanya carrying cost. Oke, bersifat variabel artinya bersifat bisa naik bisa turun biaya penyimpanan ini ya terhadap jumlah yang dibeli. Jadi rumusnya TCC itu total carrying cost atau total biaya penyimpanan. Ya saya ulangi, TCC itu total carrying cost atau total biaya penyimpanan ya sama dengan CPA. C itu merupakan biaya penyimpanan dikali dengan P harga beli per unit dikali dengan A ya, di mana cara mencari A itu sama dengan Q dibagi 2. Q itu apa? Kuantitas atau rata-rata ya. Kuantitas dibagi 2 sama dengan rata-rata atau S bagi N bagi 2. S itu merupakan penjualan tahunan, ya. N itu merupakan frekuensi pemesanan. Jadi cara mencari TCC atau total carrying cost atau biaya penyimpanan adalah C kali P kali A. Oke, di mana A mencarinya adalah Q dibagi 2 atau quantity dibagi 2. Kalau kuantitinya susah mencarinya, ada S dibagi N. Oke. Next. Yang termasuk biaya carrying cost atau biaya penyimpanan yaitu sewa gudang. Ya, kalau memang dia menyewa, lalu ada biaya pemeliharaan barang di dalam gudang. Seperti saya bilang tadi, ada exhaust dan sejenisnya. Lalu ada biaya modal yang tertanam dalam inventory akibat pembelian. Lalu ada pajak, biasanya kalau berhubungan dengan pembelian perubahan. Lalu ada asuransi. Nah, semua ini haruslah menjadi hal yang dipikirkan oleh seorang bagian gudang agar persediaan tidak terlalu sedikit, tidak terlalu besar. Oke. Next, besarnya carrying cost dapat dihitungkan dengan 2 cara, yaitu dengan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata atau berdasarkan biaya per unit. Ya, berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan. Ya. Atau dengan rumus seperti 2 tadi. Nah, bisa Q dibagi 2 atau S dibagi N dibagi A, dibagi 2. Ini maksudnya. Oke, dengan 2 cara. Oke. Berikutnya biaya pemesanan. Ini kita berbicara dulu masing-masing bagian ya, baru kita beralih ke soal. Jadi enggak satu bagian satu soal, enggak. Tapi kita bicara dulu bagian per bagian, baru nanti soalnya gabungan. Berikutnya adalah bersifat variabel, ya, variabel terhadap frekuensi pemesanan. Artinya dia naik turun tergantung dari pesanan itu besar atau kecil. Oke, di mana total biaya pemesanan, ya, TOC total ordering cost. Saya ulangi, TOC total ordering cost atau total biaya penyimpanan sama dengan F dikali S dibagi Q.
F itu biaya tetap. Oke. S itu penjualan tahunan, Q itu kuantitas. Oke. Jadi kalau kita memesan, semua unit-unit biaya ini harus kita perhitungkan. Baik TCC, total carrying cost, maupun total ordering cost. Oke. Next, biaya yang termasuk dalam biaya pemesanan atau ordering cost yaitu biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan barang, biaya penempatan barang ke dalam gudang, lalu ada biaya processing pembayaran kepada supplier. Nah, ini yang termasuk biaya pemesanan. Oke, jadi kalau kita mencari total persediaan atau TIC namanya, total inventory cost. Oke, saya ulangi, total biaya persediaan atau total inventory cost itu sama dengan TCC, total carrying cost, ditambah TOC, total ordering cost. Kalau dirumuskan, TIC sama dengan CP, ya. A itu tadi kan CPA, A itu dicari dengan quantity bagi 2, atau SN, S bagi N bagi 2, ditambah F dikali S bagi Q. Oke. Total biaya persediaan. Nah, berikutnya kuantitas pemesanan yang optimal. Artinya yang minimal apa, yang rata-rata, yang bagus itu seperti apa. Nah, kita menghitung dengan rumus economic order quantity atau EOQ. Kalau kalian cari di internet, cari aja metode EOQ, economic ordering quantity, di mana EOQ ini adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Oke, kita tidak pesan terlalu banyak, kita tidak pesan terlalu sedikit, tetapi dengan EOQ ini kita memesan pas sehingga biaya penyimpanannya atau biaya yang menghitung dengan persediaan itu mencapai titik minimal. Model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Oke, rumusnya, ya, ini dasar keputusan dulu. Berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli, ya, atau replacement cycle, ya. Kapan perlu dilakukan pembelian kembali atau reorder. Oke, rumus EOQ, ya, rumus EOQ adalah akar 2 kali RS dibagi C, di mana R itu, ya, RS, ya, S itu penjualan tahunan, ya. Ini keterangannya agak menyesatkan, saya ganti aja. Bentar. Oke, ini sebentar ya, saya kasih yang lebih bagus. Ini
Ini salah rumus ini, sebentar. Biar lebih enak pakai yang mana ya. Oke, ya. Jadi begini, ini keterangannya salah ya. Jadi yang benar itu kalau keterangannya di sini tidak ada tulisannya, ya, tapi sebagian ada 2 dikali RS dibagi C, di mana R itu sama dengan permintaan tahunan dari persediaan dalam jumlah unit. Saya ulangi, ya, ini saya gantikan di sini, oke, di mana R itu permintaan penjualan ya dalam unit biar nanti kalian gampang memahaminya. Lalu S itu ada penjualan secara tahunan, oke, penjualan secara tahunan. Lalu C itu sama dengan biaya penyimpanan unit per tahun, ya, biaya penyimpan, berarti F ini nggak ada nih. Oke, ini menyesatkan. Nah, nanti ada rumus tersendiri lagi untuk biaya tetapnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Permintaan penjualan dalam unit, lalu ada penjualan tahunan, lalu ada biaya penyimpanan. Oke, kita lihat asumsinya jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan 1 tahun atau 1 periode. Penggunaan bahan baku selalu pada tingkat yang konstan atau konstan secara kontinu. Artinya kalau misalkan produksi kita membutuhkan 100 ton, nah berarti permintaan berikutnya juga 100 ton. Jadi seperti itu. Ya, penggunaan baku pada tingkat yang konstan secara kontinu. Pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas safety stock. Seperti saya bilang tadi, jikalau misalkan bahan baku A itu akan habis diproduksi, ya, bahan baku B sebaiknya datang. Atau ada juga yang menyebutnya sebelum bahan baku datang, minimal sudah mencapai titik minimum agar dipesan kembali dan barang tersebut sudah datang. Oke, atau di atas safety stock, ya, safety stock. Oke, harga konstan selama periode tersebut. Jadi kalau ada mengalami kenaikan harga akibat fluktuasi rupiah dan segala macam, nah ini rumusnya nanti akan berbeda. Oke, ini asumsinya jikalau harganya sama. Oke, pemesanan ulang atau reorder point, titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan, di mana titik pemesanan ulang ini waktu tunggu dikali tingkat penggunaan. Oke, waktu tunggu dikali tingkat penggunaan. Persediaan pengamanan atau safety stock, persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelambatan produksi atau pengiriman. Maka persediaan awal sama dengan EOQ ditambah safety stock, dan persediaan rata-rata adalah EOQ dibagi 2 ditambah safety stock. Ya, safety stock ini biasanya tidak dipergunakan kalau memang darurat. Ya, kalau misalkan ada barang B baru datang, barang A tadi tentu ada safety stocknya. Kalau terlambat barang B, tentulah safety stock harus digunakan. Jikalau bertepatan datangnya, maka safety stock digunakan, barang B nanti disisihkan buat safety stock. Kalau misalkan bahan baku tersebut agak gampang kadaluarsa. Oke. Ketentuan besarnya safety stock biasanya berdasarkan faktor pengalaman atau faktor dugaan atau karena biaya
mungkin uang yang dibutuhkan juga banyak. Misalkan kalau kita beli barang itu 50 kilo, maka kita beli 60 kilo. Di mana 10 kilo itu safe stock. Jikalau barang A tadi sudah akan habis dipakai, maka barang B akan datang, dan itu tepat waktu, maka safety stock akan digunakan, lalu barang B akan disisihkan untuk safety stock. Dan selalu seperti itu. Lalu akibatnya juga bisa karena keterlambatan. Misalkan sehari atau 2 hari terlambat, nah safety stock itu bisa untuk menutupi produksi atau bisa melakukan tetap berproduksi dikarenakan menggunakan safety stock. Tetapi safety stock itu ada batasnya, kira-kira berapa. Oke, misalkan contohnya penggunaan per hari misalkan 15 kilo, keterlambatan pengiriman itu 10 hari, maka besar safety stock adalah 10 kali 15 kilo, maka 150 kilogram. Oke, penggunaan per hari serta keterlambatan pengiriman. Nah, dari mana biasanya keterlambatan pengiriman itu? Dari supplier. Tentu pengalaman kita berbicara, kira-kira stok kita berapa, yaitu dari pengalaman. Atau kalau baru ya faktor dugaan aja, oh kira-kira ini keterlambatannya 3 hari, kita butuh stok sekian, produksi per hari itu sekian. Nggak mungkin yang namanya kita beli banyak, misalkan 10 ton, sehari itu habis, nggak mungkin. Bisa jadi 10 ton itu untuk produksi misalkan 10 hari. Oke. Next, contoh kasus ini gabungan dari semuanya. Perusahaan A penjualannya sebesar 2,6 juta terigu, ya. Lalu biaya pemesanannya 5.000 dolar, biaya penyimpanannya 2% dari harga beli, dan harga belinya yaitu 5 dolar per kilogram. Persediaan pengamanan atau stoknya adalah 50 kilo, waktu pengiriman 2 minggu, setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2.000. Oke, kita lihat. Kita cari dulu EOQ-nya, di mana 2 ya dikali R dikali S, ya 5.000 dikali 26. Ya, kita lihat 26-nya dari mana. Ya, 2,6 juta terigu. Oke. Paham ya? Ini saya kasih titik dulu. Ya, lebih paham. Oke. Saya pendekin biar gampang kalian memahaminya. Oke. 2 dikali 5 ya dikali 2,6, hasilnya berapa? Dikali C. C itu dicari dengan 0,02 dikali 5. Dari mana 0,02? Kita lihat di sini. Ya, itu dari bunga atau biaya penyimpanan ini. Ya, persentase biaya penyimpanan ini. Dikalikan 5, yaitu harga belinya. Oke. Maka didapatkan yaitu 509.902 kg, atau kita genapkan 510.000 kg, atau berapa ton itu? Nah, itu sendiri lah. Ya. Oke. Lalu kapan kita akan memesan kembali atau reordernya? Di mana penggunaan per minggu itu sebanyak 2,6, ya, dibagi dengan 52. Oke. 52 dari mana, Pak? Nah, kita lihat di soal. Ya. Kelipatannya adalah kelipatan 2.000. Berarti kalau memesan lagi itu harus 52.000. Oke. Ini 52. Oke, sama dengan 50.000 kilogram. Oke, lalu titik pemesanan ulang, waktu pengiriman ditambah safety stock, 2 minggu dikali 50.000 ditambah 50.000.
totalnya 150.000 kilogram. Itu safety stoknya. Lalu pemesanan dalam setahun itu berapa kali? Nah, itu dia. Pemesanan dalam setahun itu 2,6 dibagi 510. Ya. Dari mana 510, Pak? Nah, ingat di sini apa namanya? Pemesanan ulang, ya. Ya, pemesanan ulang itu pemesanan ulang itu kalau jika kita ingin EOQ-nya adalah 51.000, maka apa namanya, titik pemesanan ulang itu harusnya 150.000 penggunaan per minggu, lalu kita kalikan kira-kira dalam setahun berapa. Nah, sebagai contoh ini menggunakan angka EOQ, berarti 10 minggu sekali akan dikirimkan bahan baku tersebut. Oke, tingkat pemakaian per hari ini dibagi dengan setahun. Ya, ini koma ya. 7124 kalau digenapkan. Oke, lalu berapa biaya penyimpanannya? Ya, tadi TCC sama dengan CPA atau CCC sama dengan CP dibagi Q2. Ya, total carrying cost di mana 0,02 ya, itu biaya penyimpanan dikalikan 5% itu harga beli, dikalikan EOQ-nya 510 dibagi 2. Oke, dapat hasilnya 25.500. Itu biaya penyimpanan. Besar ya. Oke, next, biaya pemesanan. TOC, total ordering cost, sama dengan F dikali S dibagi Q. Atau biaya pemesanan atau total ordering cost di mana 5.000 ya dikalikan 2,6 dibagi 510, hasilnya 25.490.000 ya. Ini 0,20 ya, bukannya juta ya. Saya jauhkan sedikit. Nah, itu dia. Biar yang bisa melihat, ini saya kasih titik biar gampang. Oke, safety stock berapa biayanya? Ya, kalau tadi ada safety stock berdasarkan hari jumlah ya, jumlah sekarang berdasarkan rupiah dolar atau mata uang bersangkutan. CP dikali safety stock, C kali P kali safety stock. 0,02 biaya penyimpanan dikali harga $5 dikali pemesanan 50.000. Totalnya adalah 5.000. Berarti untuk membeli safety stock dibutuhkan biaya 5.000. Jadi kalau di total keseluruhannya ya, total biaya persediaan atau total inventory cost yaitu 25.500 ditambah 25.490,20 ditambah 5.000 sama dengan 55.990,20. Oke. Oke. Kalau dibuatkan grafik seperti ini. Kalau kamu nanti sudah menjadi levelnya minimal supervisor di sebuah manufacturing, kalian presentasi di hadapan para petinggi, ini yang dibutuhkan. Ya, mereka tidak perlu hitung-hitungan EOQ dan segala macam, mereka cuma butuh grafik ini. Oke,
di mana di situ paling bawah ada mingguan, di paling atas sumbu Y itu ada kilogram. Oke, di mana tadi kita melihat bahwasanya ada titik minimum ya, yaitu 50.000 untuk safety stoknya, lalu mengorder kembali di angka 100.000, maka EOQ itu dari angka yang pemesanan maksimal yaitu 560 ya, sampai dengan titik 50.000. Maka dalam setahun itu ada 13 kali pemesanan. Oke. Lalu di situ ada minggu ke-5, minggu ke-8, minggu ke-10. Nah, itu pengandaian saja untuk minggu ke-5-nya, minggu ke-8 itu biasanya saat kita akan mengorder kembali. Kalau tidak datang juga, maka minggu ke-10 itu sudah mencapai safety stoknya. Oke, pahami grafiknya ya. Nah, ini lanjutan contohnya. Ya, ini contoh yang kedua. Jika perusahaan A membeli terigu sebanyak 650 kg dengan biaya pengiriman ditanggung oleh perusahaan pengelolaan gandum sebesar 3.500, apakah penawaran ini menguntungkan atau tidak? Oke, ini membeli agak banyak ya, bukan terlalu banyak. Jadi membeli agak banyak. Dengan biaya pengiriman itu ditanggung oleh perusahaan si pembeli atau supplier. Nah, tawaran seperti ini kan menggiurkan. Ya, tawaran seperti ini menggiurkan. Kita tidak perlu menjemput barang diantarkan, tetapi pertanyaannya belinya tidak sesuai dengan jumlah yang biasa kita beli. Tentu belinya harus lebih banyak. Apakah penawaran ini menguntungkan bagi perusahaan kita atau tidak? Oke, kita coba. Di sini ada biaya pemesanan 5.000 dan dikurangi 3.000 yaitu 1.500. Total carrying cost-nya sekian, total ordering cost-nya sekian, total inventory cost-nya sekian. 32.500, 7647 dan 45147. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kita perlu analisis nih. Jika pesanan sejumlah 510 itu biaya persediaannya 55.990, dari mana itu Pak contoh sebelumnya? Ini dia. Ya. Jika kita memesan 510, biaya persediaan itu membutuhkan uang 55.990, lalu ada tawaran yang menggiurkan dari supplier yaitu sebesar 650, artinya kita harus membeli lebih banyak, ya. Maka biaya persediaan kita adalah 45.147. Dari mana? Lihat sebelumnya. Ini dia. Maka penawaran dari perusahaan pengelolaan gandum tersebut perlu dipertimbangkan. Kita memesan dalam setahun cuma 4 kali atau setiap 13 minggu sekali. Sementara kalau kita pesan 510, kita itu bisa melihat di sini pemesanan itu tiap 10 minggu sekali atau 2 bulan setengah. Oke. Ini cuman 4 kali atau 13 minggu. Kalau tadi kan 10 minggu. Nah, pertanyaannya kenapa perlu dipertimbangkan? Satu, kita harus mengingat gudang kita cukup muat nggak untuk menampung 650 kg. Ya, 650.000 kg. Kalau gudang kita dirasa nggak cukup, ya jangan beli. Karena percuma kalau kita beli, tidak akan muat.
Oke, tapi perlu dipertimbangkan kalau memang gudang itu muat. Oke, sistem pengendalian persediaan secara keseluruhan itu ada metode garis merah, ada metode 2 peti atau two-bin method, lalu ada sistem pengendalian persediaan dengan komputer atau computerized inventory control system, ya, atau sistem ABC. Nah, kita 4 sistem ini memang tidak kita pelajari, ya. 4 sistem ini memang tidak kita pelajari, tapi pengenalan aja buat kalian. Untuk mengendalikan persediaan ada 4 cara. Ya, kalau metode EOKI ini adalah metode penyimpanan dengan biaya mencapai titik minimum. Ingat, biaya mencapai titik minimum. Tapi ada metode lain, jikalau memang kan syarat EOKI tadi harus konstan, ya, harga jualnya konstan, tidak naik. Pemesanan juga konstan, tidak boleh misalkan pemesanan saat ini 510, bulan depan 550, bulan depan naik lagi 600 kg, maka tidak berlaku rumus EOKI, tetapi rumus dari 4 ini bisa berlaku. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, chapter ini selesai. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Sebentar. Slide 17, Pak. Slide ke... LEO. Sebentar, slide ke-17. Ya. Oke, silakan, ya. Itu P itu masuk di mana, Pak, ya? Karena Halo. Suaranya putus masuk di mana, apa? Ya, halo, kenapa? Yang P itu, Pak, keterangan yang P. Itu masuk yang mana, Pak, ya? Oh, udah begini. Iya, maaf. Ini salah, biar gampang aja nih. Saya hapus dulu ya. Makanya saya bilang tadi ini ada kesalahan rumus. Nah, ini aja tuh, tuh. Oh, jadi P nggak masuk, Pak, ya? P nggak masuk. Sebenarnya P ini ya, nanti C ini ya, C ini sebenarnya bisa, tapi dibagi 2. Ya, tapi tapi di sini rumus tidak saya tuliskan. Jadi hanya R, S, C sesuai dengan tulisan ini aja. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Iya, makanya tadi saya bilang, kok rumusnya panjang begini ya? Oh iya, C-nya lupa saya pecah gitu. Ya udah, biarin lah. Kayak gini aja dulu, oke? R, S, C. Ya, biar gampang. Ada lagi silakan selain di pos yang ingin bertanya? Di pos Hotang ya. Citohang, Pak. Bukan Cihotang. Oh, iya, maaf. Si Tohang, saya pikir si Hotang. Maaf. Iya, Pak. Mata saya agak rabun-rabun baca tulisan. Oke, ada lagi selain si Tohang yang mau bertanya, silakan. Ya, jadi metode EOKI ini ya, alangkah baiknya jikalau diterapkan di sebuah manufacturing yang memang produksinya konstan. Ya, yang memang produksinya, sebagai contoh begini. Kalau tahun ini kita ingin memproduksi 5.000, oke, saya ulangi, kalau tahun ini kita ingin memproduksi 5.000 unit, entah apapun produknya, ya, kita bisa mengetahui 5.000 produk yang akan kita produksi di tahun, anggaplah tahun 2022 gitu ya. Berarti tahun 2022 yang 5.000 unit berarti membutuhkan bahan baku berapa? 5.000 yang akan kita produksi itu kita sudah memikirkan, ya, kita sudah memikirkan, misalkan begini, nanti kalau kebutuhan Natal ini permintaan akan naik, ini kalau kebutuhan Lebaran permintaan akan naik. Nah, itu sudah tercover di 5.000 unit tadi. Maka
untuk memproduksi 5.000 unit ini misalkan dibutuhkan 100.000 kilogram bahan baku A misalkan. Nah, di mana 100.000 bahan baku A ini ya kita harus pecah. Kita harus pecah. Misalkan sekian puluh ribu untuk Januari, Februari, sekian puluh ribu untuk Maret, April, sampai Desember. Oke, nah kita tahu bahwasanya satu kali produksi itu membutuhkan biaya atau membutuhkan bahan baku sekian. Oke, kita juga berpikir kapasitas mesin produksi di perusahaan itu atau di pabrik itu perharinya berapa. Oke, perharinya berapa? Produksinya itu 24 jam atau hanya 8 jam atau 20 jam. Oke, kalau misalkan produksinya per hari itu misalkan 100 dengan asumsi 8 jam kerja, maka kalau mencapai setahun 5.000 apakah bisa? Oke, kalau kita tingkatkan kapasitas produksi, apakah mesin mampu? Nah, itu harus dipertimbangkan. Saya mau nanya. Oke, nah itu pun harus kita pertimbangkan. Artinya kalau memang bisa, tentulah manajemen akan, ya silakan. Pak, saya Halo, mau siapa yang nanya. mau bertanya? Septi silakan. Iya, Pak. Septi Ferliana. Iya, yang slide 24. Iya, silakan. Slide 24, Pak. Slide 24 sebentar. Iya, saya masih bingung yang penggunaan per Ya, hari ini yang dia. 52 itu, Pak. 52-nya itu dari mana? Ya, silakan Sep. Bagian mana yang ingin ditanyakan? Yang 52 itu dari mana, Pak? Yang penggunaan per minggu. Oke, begini penggunaan per minggu. Ya, sebentar. Iya, ini saya mau jelasin. Ya, sebentar ya. Oke, 26 juta dibagi 52 sama dengan 50.000 kilogram. Nah, kita lihat di sini. Ya. Sebentar. Oke. Nah, di sini di dalam soal tidak dijelaskan angka 52 itu dari mana. Tetapi kita bisa mengetahui di situ kalau ada pemesanan kembali maka haruslah kelipatan kelipatan dari 2.000. Maka jikalau kita ingin memesan, ya, jikalau kita ingin memesan, kita harus memesan senilai 52.000 di berikutnya. Oke, sekarang kita coba hitung, ya, 2.600.000. Oke, dibagi dengan 52.000. Oke, coba kita lihat apakah saya salah hitung atau salah tulis. Oke, sebentar. Ya.
penggunaan per minggu. Rp2.600.000 penggunaan per minggu. Oke, sepertinya saya salah rumus ya. Terima kasih sudah diingatkan. Bentar, saya memikirkan dulu nih. Yang baik itu 252. Bisa 100. Iya, maaf. Bentar, saya oke, ini kayaknya ada kesalahan tulis ini ya. Itu 52 berarti bentar. Ini maaf ya, untuk tadi diingatkan, saya juga salah menyebut 52 ini bukan 52 angkanya bukan 52 ya, angkanya bukan 52, tetapi di sini jatuhnya 52.000. Jikalau ingin memesan kembali, oke, maka di sini adalah, nah ini dia, pemesanan penggunaan per minggu itu adalah 50 kg. Oke, waktu pemesanan 2 minggu, ini penggunaan per minggu ya. Nah, penggunaan per minggu, waktu pengiriman oke, ini berarti jawabannya oke, sebentar, kalau gitu panjang ke belakang biar gampangnya. Oke, begini ya, untung tadi Septi nanya. Jadi begini, ini kalau di tengah pasti ke belakangnya ngurutnya salah. Oke, jadi begini aja ya. Ini 52.000 ya untuk pemesanan di bulan-bulan berikutnya atau di pemesanan berikutnya. Oke, pemesanan berikutnya. Kalau 52 ini kalau kita bagi contoh, kalau kita bagi dalam setahun itu hanya 48 minggu, ya kita kalikan, kita bagi 48, hasilnya 41, sekian, 41.000, sekian. Nah, jadi ini tetap menggunakan angka 52.000, di sini 50 kg, di sini nanti 50 ya. Nah, di sini 50.
Nah, ini terpanjang ke belakang. Yang jelas yang perlu kamu tahu, ini pemesanan angka 50, apa namanya 52.000, di sini 50 kilo, ya, di sini 50 kilo, di sini 50, 50, di sini 50 kali 2 berarti 100, oke, 150. Nah, kan terjatuhnya di sini nanti ya, gimana nih? Nah, di sini akan repot nih. Kita totalnya mana? Total. Nah, ini safety stock ini nih. Ya, ini salah di tengah sehingga ke ujungnya akan salah gitu. Ya, jadi untung diingetin. Nah, tadi dia 24, ini dia 52.000 ya. Jadi pemesanan berikutnya, kita mengandalkan pemesanan berikutnya. Oke, terima kasih Septi sudah diingatkan ya. Untung diingatkan. Saya berarti nulisnya kurang hati-hati. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Halo, ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Siapa? Maaf. Halo? Aduh, lemot lagi. Ya, di chat aja ya, di chat aja ya. Lemotnya. Aduh, sebentar. Ya, halo, silakan. Halo, silakan bagi yang ingin bertanya, halo. Enggak, Pak.
Halo? Belum, Pak. Ya, halo? Ya, mohon maaf ini delay ya, suaranya delay. Oke, mohon maaf ini suaranya delay. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita coba ke ini di slide terakhir. Kenapa lemot begitu? Oke ya, di slide terakhir, di slide ke-36 itu ada sedikit tugas yang bisa kalian praktekkan, ya, yang bisa kalian praktekkan untuk menguji EOQ-nya. Ya, untuk menguji EOQ-nya, ada PT Aneka Karya, ya, pada tahun yang akan datang membutuhkan bahan baku sebanyak 240.000 unit. Harga bahan baku per unit adalah 2.000, biaya pesanan untuk setiap kali pemesanan itu sebesar Rp150.000, sedangkan biaya penyimpanan sebesar 25% dari rata-rata nilai persediaan. Dimintakan yaitu berapa nilai pemesanan yang paling ekonomis menurut EOQ, lalu berapa kali pemesanan yang harus dilakukan dalam waktu setahun, lalu berapa kali perusahaan harus melakukan pemesanan jikalau diandaikan setahun itu 360 hari, dan apabila waktu yang dibutuhkan saat memesan sampai bahan baku tiba perusahaan ialah 2 minggu, kapan pemesanan harus melakukan pemesanan kembali atau reorder jika diasumsikan 1 tahun itu ada 50 minggu. Oke, ya, seperti biasa silakan kalian kirimkan melalui email. Ya, silakan kalian kirimkan melalui email. Ya, email saya ini, ya, seperti yang sudah sering kalian kirimkan kemarin, rico.bagaskoro150684. Saya tunggu H-1 dari pembelajaran, yaitu hari Jumat. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke. Kalau tidak ada, maka saya cukupkan dulu, ya, pertemuan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf, ini agak delay, ya, agak delay, sehingga kesulitan saya untuk melakukan presentasi yang semestinya, tetapi tidak mengurangi semangat saya untuk memberikan pengajaran kepada kalian. Pak, Oke. saya mau nanya, Pak. Saya rasa
kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Nanti absen akan dimulai pada sekarang baru setengah 10 ya. Absen nanti akan dimulai dari jam berapa baiknya ya? Jam 11 ya, karena kita 2 sesi ya, karena kalau saya teruskan materinya manajemen persediaan ini sudah mencukupi untuk UTS. Oke, berbicara masalah UTS, saya baru ingat, minggu depan itu adalah pertemuan ke-7 dan ke-8. Oke, nanti saya bicarakan dulu dengan akademik. Ya, saya bicarakan dulu dengan akademik, apakah selesai pertemuan minggu depan ke-7, sesi keduanya kita UTS, atau kita selesaikan 7 dan 8. Ya, silakan di sesi minggu lusanya, Sabtu lusanya baru kita UTS. Oke, silakan bertanya. Halo? Siapa tadi yang ingin bertanya? Silakan. Iya Pak, kan kemarin deadline-nya kan tugas kemarin hari Jumat, tapi saya ngirimnya pas jam 3 itu nggak apa-apa kan Pak? Ini bentar saya. Ya, halo. Dengar suara saya? Dengar Pak. Dengar ya. Iya, tadi terkait yang ada yang bertanya tadi